Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan berbicara tentang menulis berita online, ya. Masih dalam kajian kita mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Teman-teman kemarin sudah saya review tugasnya, ya. Masih banyak catatan yang harus dipelajari gitu ya. Minimal kalian tuh paham tentang menulis berita gitu ya, dari leadnya, dari judulnya, dari kutipan. Jadi ini harus dibaca secara rutin gitu ya, biar atau didengarkan secara rutin biar teman-teman tuh paham nih ya. Kalau minggu lalu saya berbicara tentang penulisan berita dengan satu narasumber, hari ini saya akan berbicara mengenai dua narasumber sesuai dengan janji saya. Bagaimana caranya gitu ya. Jadi harus ada sebetulnya. Kalau misalnya kita ngomongin dua narasumber gitu ya, kenapa kita menggunakan dua narasumber? Alasannya yang pertama adalah kalau yang pertama kita memperkuat argumen yang disampaikan oleh narasumber pertama gitu ya. Yang kedua adalah apabila misalnya kalau pemberitaan kita ada pro dan kontra, biasanya narasumber pertama adalah yang pro, yang kedua adalah kontra. Jadi ada yang disebut dengan berimbang gitu ya. Kalau itu adalah cara menulis kenapa harus dua narasumber gitu ya. Nah, ini kita masih sama berbicara tentang materi yang minggu lalu. Saya akan menambahkan dengan judul yang sama kalau ya, tentang kronologis kebakaran di daerah Cikenteng, Bekasi yang hanguskan 13 lapak. Tanggal kejadiannya 7 Mei 2025 jam 13. Saya pengen bilang ke teman-teman semua ini untuk memperkuat teman-teman semuanya ya. Kenapa saya ulang materi ini? Saya hanya menambahkan kemarin baru satu narasumber, sekarang dua narasumber. Teman-teman bisa membaca ini adalah wawancara narasumber pertama gitu ya. Yang pertama adalah wartawan mengungkapkan identitasnya lalu melakukan pertanyaan kepada narasumber pertama. Itu adalah langkah pertama yang dilakukan apabila kita melakukan wawancara dengan narasumber pertama gitu ya. Jangan lupa yang paling detail dalam pertanyaan ini adalah pastikan tanggalnya, nama lengkapnya gitu ya, hari dan waktu yang harus digunakan itu adalah sangat penting. Kemarin catatan saya sebelum ini saya akan mereview dulu ya, review tugas teman-teman yang adalah kebanyakan teman-teman itu menulis lead itu mencantumkan tanggal atau waktu itu di lead di awal paragraf. Harusnya teman-teman itu mencantumkannya di kutipan gitu ya. Kutipan, ingat kutipan. Kutipan ya. Jadi jangan memasukkan di lead gitu ya, teman-teman, biar dapat kutipannya ada unsur 5W plus 1H. Nah, ini adalah wawancara dengan narasumber kedua, hampir sama gitu ya. Kita kalau tadi adalah petugas pemadam kebakaran, siapa lagi narasumber yang bisa kita cari adalah pemilik lapak gitu ya. Salah satu korban pemilik lapak ya. Ini adalah pertanyaannya hampir sama, kalian memperkenalkan diri, siapa nama kalian gitu ya. Setelah itu tanyakan narasumber kalian siapa namanya ya. Narasumbernya adalah Pak Sumito Ali, adalah pedagang lapak di Cikenteng gitu ya. Kita pertanyaannya adalah Bapak, berapa kira-kira kerugian yang Bapak alami dari kebakaran ini ya. Terus Pak Sumito mengatakan toko dan dagangan kurang lebih 300 juta kerugiannya ya. Terus wartawan mengatakan juga kerugian ini apakah Bapak akan mengambil jalur hukum gitu ya. Narasumbernya kalau ada pelanggaran sebagainya diusut tuntas secara hukum saja, semua saya serahkan kepada aparat. Artinya apa? Yang saya pilih dalam wawancara dengan wawancara narasumber kedua adalah penguat dari narasumber pertama. Narasumber pertama ngomongin apa sih? Adalah tadi saya ngomongin masalah kerugian ya, kerugiannya yang didampak akibat kebakaran apa. Terus yang kedua saya ngomongin apa lagi? Ngomongin tentang jalur hukum. Jadi pertanyaan itu bisa kita ulang gitu, kita ngelihat dari sisi pedagangnya ya. Kalau kata pedagangnya adalah dia mengalami kerugian 300 juta gitu ya. Sedangkan dia bilang kalau misalnya ada potensi hukum dia akan melakukan jalur hukum. Nah, itu adalah cara yang dilakukan saat kita melakukan yang namanya wawancara ya. Bagaimana pembuatan beritanya ini? Nah, secara ringkas ya. Kita masih buat judulnya 13 lapak terbakar akibat ledakan Magicom, leadnya kurang lebih hampir sama gitu ya. Lead ini ya, leadnya hampir sama yang kayak minggu lalu gitu ya. Ini nih yang tadi saya bilang kutipan ya. Kutipan ini harus kalian mencantumkan kutipannya ya, tanda kutip, nama lengkapnya gitu ya. Tugasnya ngapain, waktunya kapan gitu ya. Harinya kapan, tanggalnya kapan, ini ditulis di kutipan. Sekali lagi, tulisnya di kutipan, bukan di lead
Ya, ini catatan yang harus kalian lakukan gitu ya. Karena nanti kalau misalnya UAS saya minta kalian menulis berita masih salah, ya udah nilainya bisa anjlok gitu ya. Jadi perhatikan ini secara penting dan akurat gitu ya. Lalu berikutnya setelah kutipan ada isi. Lebih lanjut, bahasanya gitu ya, lebih lanjut Harry mengungkapkan bahwa kebakaran yang terjadi mengakibatkan kerugian material sebesar 10 miliar. Itu versi siapa? Versi si Harry Susanto, si petugas pemadam kebakaran. Nah, terus ada kutipan penguatnya, kerugian kebakaran ini diperkirakan 10 miliar ya. Sementara itu, nah ini bukan lebih lanjut lagi ya bahasanya ya, tadi saya nggak ngelihat di atas ya. Misalnya sementara itu Sumito, bahasanya gitu ya, bukan lebih lanjut, tapi sementara itu Sumito pedagang Ciketeng mengungkapkan bahwa dirinya mengalami kerugian 300 juta atas kebakaran ini. Mana buktinya bahwa itu adalah ungkapan Sumito? Ada tanda kutipnya, toko dan dagangan kurang lebih 300 juta. Nah, ini adalah angka kerugiannya, ujar Sumito ya. Nah, atas kejadian ini tidak ada langkah hukum yang diambil oleh pedagang, akan tetapi pedagang menyerahkan urusan ini kepada pihak aparat berwajib. Nah, itu adalah ungkapan atau statement yang diungkapkan oleh pedagang. Paham ya? Jadi singkat nih ya, apa yang harus diperhatikan? Pelan-pelan cara nulisnya. Ya, cara menulis berita tuh harus pelan-pelan. Tapi kalau bisa lama-lama enak, akan terbiasa. Bisa karena terbiasa. Makanya materi kedepannya saya minta teman-teman ini harus banyak nulis berita dulu. Ya, karena lanjutannya dari mata kuliah ini akan berlanjut ke namanya mata kuliah jurnalistik online. Kalian harus membuat benar-benar berita gitu ya. Jadi dasarnya harus paham dulu gitu ya. Dasarnya dipaham. Nanti ada lagi mata kuliah reportase dan investigasi. Ya, jadi teman-teman setelah bisa menulis berita dengan 2 narasumber, lanjut berikutnya adalah membuat berita yang lebih tajam, lebih akurat gitu ya. Itu adalah salah satu yang harus teman-teman pelajari ya. Ingat cara menulisnya, judul, lead, pelan-pelan, kutipan, isi. Nah, setelah yang namanya narasumber kedua ini masuk dalam kategori isi ya. Itu aja ya teman-teman semuanya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan gitu ya. Saya teman-teman diminta melakukan seperti biasa. Yang dilakukan adalah wawancara di sekitarnya aja, temanya saya bebaskan buat teman-teman semuanya. Saya akhiri perkuliahan hari ini, terima kasih sudah menyimak, semoga teman-teman makin pinter gitu ya dalam menulis beritanya. Saya akhiri perkuliahan hari ini, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.